Selamat pagi Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang saat ini mengikuti ibadah bersama dengan kami. Mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati kita. Kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita akan awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bersama-sama kita akan mengawali dengan satu nats dari Mazmur 69 ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Kita sambut bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 161 bait 1 dan 2, segala kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari bahwa dalam hidup kami seringkali kami tidak menanggapi cinta-Mu, tetapi justru sebaliknya. Engkau sudah mengorbankan untuk keselamatan dan juga kehidupan kami. Tetapi seringkali kami tidak menghayatinya sehingga hidup kami mengikuti kehendak diri kami. Ucapan kami, pikiran kami, bahkan tindakan kami tidak mencerminkan cinta-Mu. Ampuni ya Tuhan,
apapun yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik kata-kata yang menyakitkan, baik pikiran negatif terhadap orang lain, maupun tindakan kami yang tidak baik. Inilah doa kami Tuhan, ampuni dan sucikan diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus memanggil kita untuk kita datang kepada Dia, mengakui dosa kita. Pengakuan dosa secara bersama-sama kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2, suaramu kudengar. Ketika kita mau mengakui segala dosa kita, maka kita memiliki imam besar yang bukan hanya menyatakan cintanya melalui perkataan tetapi melalui pengorbanan. Sebagaimana dinyatakan di dalam berita anugerah yang terambil dari Ibrani pasal 8 ayat 3. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 378 bait 1 dan 3. Apa yang diperbuat Allah kita itu adalah baik adanya. Kita pujikan bersama-sama. Semuanya dan tangannya
Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita menerima sapaan Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, membuka mata hati kami untuk Tuhan sapa. Kiranya kuasa Roh Kudus menguasai setiap ruangan di mana kami beribadah, menguasai ruangan hati kami, supaya apa yang kami dengarkan menjadi kekuatan iman bagi kami semuanya dan bahkan meneladani apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan ke meja, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 40 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah bacaan kita yang hendak kita renungkan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah mengatakan cinta itu butuh pengorbanan. Kalau orang mencintai berarti dia harus berani untuk berkorban. Nah, itulah sebenarnya gambaran yang hendak disampaikan melalui tema kita pada pagi hari ini. Cinta rumahmu menghanguskan aku. Pertanyaannya adalah siapa yang dicintai dan siapa yang berkorban? Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita pada saat ini menarik ketika kita mau melihatnya secara jeli. Pada saat akan merayakan Paskah umat Israel, disitulah Yesus menguduskan bait Allah. Kita tahu bahwa yang namanya perayaan Paskah bagi umat Israel adalah perayaan yang sangat besar, atau dengan kata lain hari raya besar.
Maka walaupun mereka tinggal di tempat yang sangat jauh dari Bait Allah di Yerusalem, tetapi mereka menyempatkan diri atau bahkan memberikan waktu secara khusus untuk datang ke Bait Allah di Yerusalem. Mengapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka menghayati bahwa Bait Allah itu adalah simbol atau tanda di mana Allah hadir. Sehingga bagi orang Israel, Bait Allah itu memiliki nilai yang sangat penting. Itu sebabnya orang yang akan pergi ke Bait Allah, walaupun berhari-hari mereka berjalan, tetapi mereka sudah mempersiapkan diri termasuk persembahan yang akan dipersembahkan di dalam Bait Allah itu sebagai persembahan korban. Secara prinsip, apa yang diatur dalam tradisi Bait Allah tidak salah. Artinya apa? Artinya orang-orang yang datang mempersembahkan korban bakaran itu adalah binatang-binatang yang paling baik. Secara prinsip tidak masalah, tetapi praktek yang dilakukan itulah yang menjadi masalah. Praktek yang dilakukan tidak lagi untuk kemuliaan Tuhan. Praktek yang dilakukan bukan lagi untuk mengajak umat untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi mereka melakukan sebuah transaksi jual beli. Jadi misalnya saya ke Bait Allah, saya akan mempersembahkan korban, itu memang harus dicek terlebih dahulu. Kalau dirasa apa yang saya bawa itu kurang baik, maka saya harus membeli binatang yang baik yang sudah disediakan oleh mereka. Sebenarnya itu sesuatu memotivasi umat untuk memberikan yang terbaik. Tetapi persoalannya, praktek jual beli itu hanya menguntungkan satu kelompok. Sehingga disitulah terjadi sesuatu praktek jual beli yang sudah tidak benar. Bahkan mungkin ada orang yang sudah memberikan yang terbaik tetapi dianggap tidak baik. Maka dia harus membeli. Dan ketika dia membeli, maka disitulah uangnya akan masuk, keuntungannya akan masuk ke siapa? Ya, orang-orang yang menjadi pengurus Bait Allah itu. Melihat praktek jual beli yang seperti itu, Yesus marah. Maka dia katakan, jangan kamu membuat rumah Bapakku untuk tempat berjualan. Apakah Bait Allah tidak boleh untuk berjualan? Persoalannya bukan boleh atau tidak. Persoalannya adalah dalam berjualan itu ada sebuah praktek yang dilihat kelihatannya ini untuk memuliakan Tuhan, tetapi prakteknya justru tidak seperti itu, menguntungkan sebagian orang atau sekelompok orang. Dan tentu ketika Yesus memutar balik atau membalikkan meja-meja yang ada di depan Bait Allah, itu membuat orang Yahudi juga kesal, marah. Kenapa dia melakukan hal itu? Sehingga dia tidak terima, atau orang-orang Yahudi itu tidak terima atas tindakan Yesus. Mungkin kalau boleh saya bahasakan, mana surat kuasamu yang kemudian kamu berhak melakukan tindakan itu? Mungkin dalam bahasa saya secara sederhana seperti itu. Itulah sebabnya Yesus kemudian mengatakan, rombak Bait Allah ini dan aku akan membangunnya, atau aku akan membangun dalam 3 hari. Tentu jawaban Yesus ini tidak membuat orang semakin diam, tetapi semakin marah, semakin emosi. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Yesus, sehingga
mereka katakan, bagaimana bisa? Kami membangun 40 tahun. Engkau mau membangun 3 hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya ketika hal itu terjadi dan Yesus mengatakan rombak bait Allah dan kemudian aku akan membangun dalam 3 hari. Itu Yesus sudah memberitakan tentang kematiannya. Dia akan mati dan 3 hari kemudian dia akan bangkit. Untuk apa dia mati? Untuk siapa dia mati? Itulah yang di depan tadi saya mengatakan, cinta itu butuh pengorbanan. Kematian Yesus merupakan wujud cintanya kepada umat yang sedemikian besar. Kecintaannya itulah yang membuat dia harus rela menderita dan berkorban. Wujud kecintaannya itulah yang membuat dirinya harus hangus. Hangus yang dimaksud di sini adalah menderita dan berkorban. Dan itu dilakukan untuk cintanya kepada siapa? Kepada umat. Bait Allah. Bait Allah itu bukan hanya sekedar sebuah tempat. Sebagaimana kita memahami gereja itu bukan gedungnya, tetapi orang-orangnya. Demi cintanya kepada umat, maka dia rela dihanguskan. Dia rela mengalami penderitaan dan dia rela untuk berkorban. Ibu, bapak, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita dapatkan dari bacaan kita pada pagi hari ini? Paling tidak ada 2 hal yang hendaknya mengingatkan kepada kita. Yang pertama, jangan melakukan kegiatan yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi untuk mencari keuntungan kelompok atau keuntungan pribadi. Hal ini tidak diperkenankan Tuhan, apapun itu bentuknya. Jangan mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, kalau Tuhan sudah berkorban karena cintanya kepada kita, maka wujud kita menanggapi cinta itu, kita pun juga harus bersedia mengikut dia. Sebagaimana eklesiologi kita, mengikut aku berarti kita mengikuti, melakukan apa-apa yang dikerjakan oleh Yesus. Cinta itu butuh pengorbanan. Pengorbanan perasaan, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, pengorbanan harta, pengorbanan benda yang kita miliki. Cinta kita kepada Tuhan hendaknya kita nyatakan juga melalui cinta kita kepada sesama. Sesama yang dimaksud di sini saya ingin mengajak bukan hanya sesama manusia, tetapi juga sesama ciptaan. Ada begitu banyak keprihatinan, masalah-masalah sosial yang muncul oleh karena alam menjadi rusak, banjir di mana-mana, tanah longsor, atau mungkin sungai-sungai meluap. Mengapa? Karena kita tidak mencintai alam. Di mana kita harus membuang sampah misalnya di tempat yang seharusnya kita kumpulkan, kita buang dengan enaknya di sungai. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang yang sangat peduli terkait dengan lingkungan, baik itu air dan juga segala hal. Ternyata beliau bersama dengan teman-temannya itu melakukan semacam menyusur sungai begitu. Ternyata di sungai itu ada begitu banyak
plastik bekas sampo. Dan itu jumlahnya bukan puluhan, ratusan. Bayangkan. Kita tidak mau mengasihi air. Tidak mengasihi alam sekitar kita. Walaupun memang kadangkala kita berpikir, waduh repot. Lah itulah pengorbanan yang harus kita berikan kepada sesama ciptaan itu. Bagaimana kita bisa mengatakan aku mengikut engkau, tetapi kita tidak mau melakukan sebagaimana yang sudah Tuhan kerjakan. Cintanya kepada kita menghanguskan dia. Cintanya kepada kita, dia berani menderita. Maka itu pun harus kita respon. Mari kita bersama-sama untuk menyatakan cinta kita kepada sesama kita, kepada sesama ciptaan yang ada di sekitar kita, sehingga kalau dalam bahasa Jawanya memayu hayuning bawono. Artinya kita membuat dunia ini menjadi indah. Kalau indah siapa yang merasakan? Ya kita semuanya. Mari bersama-sama kita menyatakan cinta kepada sesama ciptaan, sehingga terwujudlah kehidupan yang indah. Dengan demikian pengorbanan cinta Yesus kepada kita tidak sia-sia. Mari kita lakukan dalam hidup kita mulai dari hal yang kecil. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anakku, Jemaat Philadelphia Yogyakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anakku, saya ajak untuk bangkit berdiri. Sambil meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita bersama-sama untuk perbarui iman kita melalui Imam Rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku, silakan duduk kembali. Kita bersama-sama untuk
membawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan dalam doa kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami melalui sapaan Tuhan yang mengingatkan kepada kami betapa cintanya Yesus kepada kami sehingga Dia berkorban. Ajarkan kami juga menyerupai Dia walaupun kami sadar itu tidak mudah. Melalui hal-hal kecil yang boleh kami kerjakan, cinta kepada sesama manusia dan juga sesama ciptaan. Berkatilah ya Tuhan supaya kami dapat mewujudkan cinta itu dalam hidup kami. Saat ini kami membawa kehidupan negeri dan bangsa kami dengan berbagai macam pergumulan yang ada di dalamnya. Berkat-Mu senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami di tengah pandemi. Kami tetap harus berjuang baik dalam ekonomi kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami. Demikian juga dalam kami bersama-sama dengan seluruh elemen yang ada di tengah bangsa dan negara ini untuk menghambat penyebaran penyakit COVID. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami, seluruh elemen di tengah bangsa ini, supaya menjadi semakin baik lagi. Kami berdoa untuk keberadaan gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan pun juga terus berkarya, supaya melalui kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh gereja Tuhan, ada banyak hal yang boleh merasakan bagaimana Tuhan mengasihi dan mencintai kehidupan dunia ini. Jemaat Philadelphia kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan dengan segala pergumulan yang ada, baik itu yang sudah ada di Yosua, dengan keterbatasan usia, keterbatasan tenaga, keterbatasan apapun yang ada, biarlah itu tidak membuat jemaat-Mu untuk senantiasa memuliakan Tuhan dan biarlah senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian juga anak-anak dan remaja pemuda, mampukan kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dalam kebersamaan kami sebagai jemaat, dan biarlah Tuhan sendiri yang terus menolong dan menopang kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit oleh karena berbagai macam penyakit yang harus dialaminya. Kami berdoa untuk Bapak Mariman dalam proses pemulihan kesehatan, Bapak Nugroho Yulianto, Ibu Suparmi Nugroho Yulianto, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, Ibu Francisca Sri Wahyuni Widodo, Ibu Arista Kurniawati, Bapak Widiatmojo, Ibu Wartini, Ibu Irma Sarikaban, Pendeta Indriat Moko, dan juga saudara-saudara kami lain, termasuk di dalamnya Bapak Suratijo. Kiranya Tuhan terus memberikan semangat kepada saudara-saudara kami untuk melewati pergumulan dalam pemulihan kesehatan. Kami bersyukur Tuhan terus menopang dan menguatkan saudara-saudara kami tersebut. Kami berdoa untuk setiap pergumulan saudara-saudara kami di tengah kehidupan rumah tangga, di tengah kehidupan bersama dengan anak-anak, terlebih dalam pendidikan anak-anak, bagi orang tua yang harus mendampingi dan terus mencukupi kebutuhan anak-anak, berkat-Mu terus melimpah atas mereka. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Widodo yang harus terus dengan sabar mendampingi anak yang dikasihinya, Febri Nugroho. Berkat-Mu senantiasa Tuhan berikan, dan Febri kiranya Tuhan terus tolong dia di dalam menghadapi segala sesuatunya, supaya dapat menghadapi segala sesuatunya dengan sukacita, bukan dengan kemarahan. Demikian juga anugerah terbesar yang sudah Engkau berikan kepada keluarga besar Bapak Mugiarto Hadi melalui cucu karunia Tuhan. Kiranya Tuhan pun memberkati supaya keluarga
Bapak Mugiarto Hadi senantiasa dapat bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan anugerahkan. Demikian juga saudara-saudara kami lain yang terus berjuang, bergumul, dan harus melewati segala persoalan kehidupan di setiap keluarga, di setiap pribadi. Berkenan Tuhan terus menolong dan memampukan kami melihat segala sesuatu yang terjadi itu bersumber dari Tuhan, dan kiranya Tuhan menjadi sumber kehidupan kami untuk senantiasa menguatkan kami dalam melewati masa-masa sulit ini. Anak-anak kami dalam mempersiapkan ujiannya, baik itu IANVIA dan Excel, dan juga ujian praktek yang sudah dimulainya, kiranya apa yang dikerjakan dan akan dikerjakan itu akan menjadikan anak-anak kami dapat menyelesaikan studi dalam satu tingkat atau satu taraf tertentu untuk nantinya melanjutkan ke taraf studi yang lebih tinggi lagi. Kami serahkan sepenuhnya anak-anak kami dalam proses belajar mengajar mereka, supaya Tuhan memberkati mereka. Inilah doa seruan kami kepadamu Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 433 bait pertama dan kedua, Aku suka membagi.
kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri atau apalah ku yang kanan. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap ke hadirat Bapa dengan mengucapkan puja-puji syukur kami karena Bapa telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kebaktian pada pagi hari ini, sehingga kebaktian pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan juga masih memberikan kesempatan pada kami semua untuk mengaturkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang, merupakan berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah persembahan yang kami aturkan pada Tuhan ini, dan Tuhan sucikan sehingga persembahan ini dapat menjadikan sarana untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini ada kekurangan, ada dosa-dosa kami dalam angan-angan dan pikiran kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh karena cintanya kepada umat, Yesus bersedia untuk menderita, mengorbankan dirinya. Marilah kita senantiasa menghayati dan menikmati pengorbanan itu supaya kita tetap menyediakan diri untuk hidup bersama dengan Dia. Kita akan bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 407, bait 1 dan 3, Tuhan Kau Gembala Kami. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Kita lanjutkan hidup kita dan terus berkarya bagi Tuhan. Kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.